semalam, di mana malam-malamnya hanya dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya, istri Nabi Syamun melapor kepada orang-orang kafir bahwa dia belum berhasil mengikat tangan dan kaki suaminya. Mereka tidak mempermasalahkan hal itu. Pada hari kedua, istri Nabi Syamun berhasil mengikat suaminya ketika tidur dengan seutas tali yang kuat. Tatkala Nabi Syamun bangun dan ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau terkejut karena kedua kakinya terikat. "Wahai istriku, siapa melepaskan tali yang mengikatnya?" dengan satu ucapan doa. Kemudian Nabi Syamun bergegas menuju tempat peribadatannya. Maka gagallah rencana pembunuhan pada hari kedua itu. Namun setelah itu, musuh-musuh kafir datang lagi dengan membawa rantai. Dan istri Nabi Syamun siap mengikat suaminya lagi pada keesokan malamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Anda, Pada hari ketiga, istri Nabi Syamun itu berhasil lagi mengikat suaminya dengan rantai yang diberikan oleh orang-orang kafir. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku kali ini?" tanya Nabi Syamun dengan nada agak marah ketika bangun dari tidur. "Aku yang mengikatnya, sekedar untuk mengujimu," jawab istrinya. Namun, sekali hentakan, Nabi Syamun dapat menghancurkan rantai tersebut. Lalu Nabi Syamun segera menarik tangannya dan memotong rantai itu. Kemudian istrinya pun segera membujuk suaminya agar mau menceritakan rahasia kekuatan tubuh yang dimiliki suaminya. Akhirnya Nabi Syamun bercerita juga, jika sebenarnya beliau adalah seorang wali dari sekian banyak wali Allah yang hidup di dunia ini. Syamun berkata, "Wahai istriku, aku adalah wali di antara wali Allah, yakni kekasih Allah. Segala perkara dunia ini tidak ada yang sanggup mengalahkan diriku. Aku punya rambut panjang ini. Ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkanku dalam perkara dunia kecuali rambutku ini." Jelas Nabi Syamun al-Ghazi alaihissalam kepada istrinya. Nabi Syamun memang memiliki rambut yang panjang, dan panjangnya digambarkan bahwa ujung rambutnya akan menyentuh tanah saat Nabi Syamun berdiri. Karena sudah mengetahui kelemahan suaminya, akhirnya pada saat Nabi Syamun tidur, mulailah istrinya mengikat tangan Nabi Syamun dengan 4 helai rambutnya, dan mengikat pula kakinya dengan 4 helai rambut milik Nabi Syamun, sementara beliau tetap dalam tidurnya. Kasihan sedikit pun. Begitu hebatnya siksaan tersebut, membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantaraan malaikat Jibril berbicara dengan suaranya yang hanya bisa didengar oleh Nabi Syamun alaihissalam. "Wahai Syamun, apa yang engkau inginkan? Aku akan menindak mereka." Nabi Syamun menjawab, "Ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku hingga aku mampu menggerakkan tiang istana ini, dan akan kuhancurkan mereka dengan kekuatan darimu ya Allah. Bismillah, la haula wa la quwata illa billah." Doa Nabi Syamun al-Ghazi alaihissalam dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan kepada Nabi Syamun yang kekuatannya tidak bisa dibayangkan dan melebihi kekuatan dari rambutnya sendiri. Maka dengan seizin Allah, Nabi Syamun al-Ghazi alaihissalam menggoyangkan tiang istana tersebut. Nabi Syamun hanya beringsut sedikit saja, putuslah tali rambut itu. Bahkan tiang itu pun rubuh menimpa raja kafir bersama seluruh khalayak istana, termasuk istrinya yang durhaka dan orang-orang yang telah menyiksanya. Tiangnya juga ikut roboh dan hancur. Istana yang dijadikan tempat pembantaian itu juga turut hancur, dan atapnya menimpa orang-orang kafir dan semuanya mati. Hanya Nabi Syamun sendiri yang selamat. Lalu Allah mengembalikan seluruh anggota badan yang telah terpotong dan menyembuhkan segala yang beliau rasa sakit itu. Setelah peristiwa itu, Nabi Syamun al-Ghazi alaihissalam bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menebus semua dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran selama 1000 bulan tanpa henti. Nabi Syamun menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Malam hari dilalui dengan memperbanyak sholat malam, sedangkan siangnya beliau berpuasa. Nabi Syam pun menjalankan ibadahnya selama 1000 bulan, hingga ajalnya tiba. Setelah mendengar kisah Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam, para sahabat Rasulullah SAW menangis terharu. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, tahukah baginda akan pahalanya?" Rasulullah SAW menjawab, "Aku tidak mengetahuinya." Setelah Rasulullah SAW selesai berkisah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW dan menurunkan surat Al-Qadar. "Wahai Muhammad, Allah memberi Lailatul Qadar kepadamu dan umatmu. Ibadah pada malam itu lebih utama daripada ibadah 1000 bulan," ujar malaikat Jibril alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 1-5, "Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu." Ayat 1-5. Mendengar berita itu, Rasulullah SAW menyuruh sahabat-sahabatnya untuk berburu malam Lailatul Qadar agar mendapat pahala seperti yang Allah berikan kepada Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam. Apabila fajar telah terbit di dalam Qadar, maka malaikat Jibril berkata, "Wahai para malaikat, berkumpulan kemari." Para malaikat berkata, "Ya Jibril, apa yang Allah perbuat untuk kaum muslimin di malam ini dari umat Nabi Muhammad SAW?" Malaikat Jibril menjawab, "Sesungguhnya Allah memandang kepada mereka dengan penuh kasih sayang. Allah memaafkan serta mengampuni dosa-dosa mereka, kecuali 4 kelompok." Para malaikat bertanya, "Siapa 4 kelompok itu?" Jibril menjawab, "Pertama, orang yang membiasakan diri minum arak. Kedua, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ketiga, orang yang memutus silaturahmi. Dan yang keempat, orang yang bertengkar, yaitu pertengkaran dengan sesama yang belum damai dalam jangka waktu 3 hari. Wallahu a'lam bishawab." Itulah kisah Nabiullah Syam'un al-Ghazi alaihissalam. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.